Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Ibu. Saat ini kita membahas tentang mengobati keputihan dengan supahabu. Ya, pengertian dari keputihan itu sendiri secara garis besar pengertiannya banyak ya. Ada yang menyatakan adalah merupakan keluarnya sekret ya, atau keluarnya cairan secara normal dari vagina ya. Nah, ini saya meringkas sendiri ya, keluarnya sekret dari vagina yang berwarna putih seperti susu, agak kekuningan atau kehijauan, namun yang paling penting adalah warnanya itu mesti jernih. Jadi kadang-kadang agak kuning-kuning tapi jernih, itu masih dianggap normal ya. Agak-agak putih seperti susu tapi jernih. Kalau dia dilebarkan begini atau disebarkan begitu, warna putihnya itu jernih, tidak pekat sekali ya. Secara normal, sekret dari vagina itu berwarna bening, kemudian konsistensinya encer, dan relatif tidak berbau. Memiliki aroma khas, tapi tidak, yang pasti aroma itu tidak membuat eh, seperti kayak kita mencium darah ya, beda ya. Darah orang yang luka berdarah, darah segar, sama darah jenazah, beda ya. Darah mayat ya, itu beda. Baunya itu beda, baunya ada busuknya, ada, pokoknya, waduh, nggak enak deh. Tapi kalau darah segar memang amis, tapi ya seperti itu wanginya ya, beda dengan yang berbusuk, darah busuk, kira-kira seperti itu. Bila sekret dari vagina ini berwarna, berwarna maksudnya kuningnya kuning keruh gitu ya, putihnya putih keruh ya, itu merupakan suatu tanda adanya infeksi. Kemudian kita perlu tahu sumber dari cairan yang keluar dari vagina itu normal apa tidak? Jawabannya kalau dia encer, dia bening itu normal. Sumbernya dari mana? Bisa juga cairan itu merupakan sekret dari vagina, dari ovarium, saluran tuba, atau yang paling umum adalah dari leher rahim. Ya, ini kita lihat Bapak Ibu penampang anatomi dari struktur organ eh, wanita ya. Ini di luar labium mayor atau labium majus, labium mayor itu bibir vagina yang luar, ya. Labium minor itu bibir vagina yang bagian dalam, yang persis di dekat lubang vaginanya ya. Yang ada bibir kecil, nah itu labium minor namanya. Di atas ini klitoris. Kalau pada pria seperti kepala penis, tapi kalau wanita kecil ya berada di atas ini disebut sebagai klitoris. Di dalam kita masuk ke dalam yang ini namanya yang vagina atau disebut jalan lahir. Ini serviks, di ujung depan sini Bapak Ibu namanya mulut serviks ya. Ya maaf, mulut rahim ya. Ini disebut serviks, mulut rahim. Ini rongga rahim, ini dinding bagian dalam rahim ya, atau disebut uterus. Ini ovarium sel telur, dan ini saluran tuba. Yang panjang ini dari sel telur, ada saluran menghubungkan sel telur dengan dinding rahim ya, dengan rongga rahim bagian dalam, ini disebut saluran tuba ya, atau disebut uterine tube. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh gambaran cairan vagina yang normal ya, tidak berbau, jernih, tidak gatal, tidak nyeri. Umumnya ini muncul karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Sekret vagina yang keluar merupakan akibat dari aktivitas bakteri yang hidup pada vagina secara normal. Jadi secara normal sebetulnya di dalam vagina wanita itu ada bakteri-bakteri yang dia menghasilkan sekret atau lendir. Tujuannya apa? Untuk menjaga kelembapan dari vagina itu dari infeksi. Karena dia merupakan rongga yang bermukosa ya, dan tidak mengandung epitel. Epitel itu maaf, tidak mengandung keratin seperti kulit kulit luar ini ya, ini ada lapisan keratinnya, lapisan pelindungnya. Nah, dinding dalam vagina itu nggak ada. Kira-kira dinding dalam vagina itu seperti kalau Bapak Ibu meraba rongga pipi bagian dalam. Licin kan? Coba pipi bagian dalam kan licin, warnanya merah. Tapi pipi bagian luar ditutupi oleh kulit, ada lapisan keratinnya. Nah, ini namanya kulit ini sebagai pelindung. Nah, bagian dalam nggak ada. Karena itu untuk melindungi mukosa atau lapisan bagian dalam dari vagina, ya, dikeluarkanlah sekret supaya dia agak lembab, tentunya pada pH yang bersifat asam. pH normal itu Bapak Ibu 7. pH di bawah 7 itu asam. Mendekati 7 ke atas atau 7 ke maaf, 7 ke atas itu bersifat basa. Sekret yang normal kadang berwarna putih atau keruh. Keruh maksudnya keruh-keruh sedikit ya. Kayak seperti ini ya, dia keruh tapi begitu kita panjangin dia jernih ya.
berwarna putih keruh atau kekuningan ketika mengering. Ini mengeringnya di mana? Biasanya di celana dalam pada wanita. Ya, jadi ada sekret, mengering. Kadang-kadang kok agak keruh, tapi kalau uh, pada sang wanita tersebut dia mencoba mencium tidak berbau busuk itu masih normal. Ya, sekret tidak mengiritasi yang normal, tidak mengganggu, maksudnya tidak bau dan gatal, dan tidak terdapat darah. Jadi kalau ada lendir dari sana dalam wanita ya, dia lihat oh nggak ada darah itu masih normal ya, dan tidak berbau busuk. Cairan vagina normal itu kadar pH-nya normalnya 3,5 sampai 4,5. Jadi berada pada pH yang normal. Bagaimana dengan cairan vagina yang abnormal? Jumlah cairan yang keluar itu banyak, kemudian baunya nggak sedap ya, bau busuk biasanya ya, bau bau eh, bau ya kurang lebih mirip-mirip bau telur busuk ya Bapak Ibu, dan gatal. Terasa gatal atau panas terjadi akibat infeksi mikroorganisme. Berikutnya dapat terjadi, jadi cairan vagina abnormal ini dapat terjadi pada kondisi orang-orang yang mengalami radang vulva, radang pada vagina, serviks, dan ruang rahim. Tadi kita udah belajar ya anatominya, ini ruang rahim, ini rongga vagina, ini mulut rahim. Penyebab cairan vagina abnormal itu karena infeksi. Infeksinya bisa dari mana aja? Bisa dari bakteri, Bapak Ibu ya, bakteri patogen. Kalau bakteri yang memang sudah ada menetap di vagina yang namanya bakteri baik itu disebut Bapak Ibu sebagai bakteri komensal. Kalau bakteri patogen itu bakteri pendatang yang jahat ya, namanya bakteri patogen. Penyebabnya juga bisa karena infeksi jamur, karena protozoa, virus, herpes. Nah ini bagi wanita yang punya herpes, awas-awas ya, kadang-kadang bisa mengalami keputihan. Kemudian wanita yang memiliki virus HPV, ya, HPV ini human, P-nya papilloma, V-nya virus. Harusnya nggak usah disebut virus lagi ya, HPV aja. Cuman ini saya tambahin bahasa virus ya, lebih tepat harus HPV, karena cuman HPV ini bahasa Inggris, human papilloma virus, atau disebut sebagai virus HPV. Iritasi dari sperma bisa menyebabkan apa namanya keputihan. Iritasi dari kondom, eh, dari lateksnya, karetnya kondom, ya, alergi wanitanya bisa mencetuskan keputihan setelah berhubungan. Berikutnya cairan antiseptik untuk mandi. Nah, ini hati-hati ya, jangan selalu terbawa iklan antiseptik membunuh kuman, malah nanti kuman baik yang ada di vagina habis atau banyak berkurang, timbul apa? Jamur, ya. Celana ketat yang tidak menyerap keringat nih bagi ibu-ibu yang suka pakai celana seksi ketat ya, ya sekali-sekali aja, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Nanti bisa mencetuskan keputihan karena dia membuat kondisi di dalam vagina itu lebih panas, ya, lebih lembab, lebih basah ya, dan itu merupakan kondisi yang sangat baik bagi pertumbuhan jamur. Berikutnya menggunakan tisu yang berwarna. Kenapa? Karena pewarna-pewarnanya ya kimianya, tumor itu bisa memberikan gejala-gejala keputihan. Adanya suatu benda asing di dalam karena radiasi atau faktor psikologis. Jadi stres ya, banyak pikiran, aduh ada pikiran yang beban berat ya, itu bisa mencetuskan keputihan. Jadi nggak selalu keputihan langsung buru-buru cari obat ya. Kita harus lihat dulu ini kenapa ya gitu. Karena itu sebaiknya kalau keputihan diperiksakan ke dokter supaya agar dapat diberikan terapi yang sesuai. Karena nggak selalu obat keras itu tepat untuk infeksi tersebut. Bisa aja, oh ini ketika dokter melakukan anamnesa, dokter bertanya, iya dok, saya banyak pikiran dok akhir-akhir ini, misalnya banyak ujian, atau anak-anak saya banyak ujian, dan saya juga lagi banyak pekerjaan, banyak yang harus saya urus, misalnya begitu ya. Akhirnya wanita itu stres. Nah, dokter akan memberikan uh, adjuvan atau obat yang bisa meringankan stresnya, kemudian sedikit diberi apa namanya dorongan psikologis ya supaya itu semua jangan terlalu menjadi beban ya. Sumbernya karena psikologis, obat-obat ini hanya untuk sementara. Poin pentingnya adalah harus bisa mengendalikan faktor utamanya itu. Begitu. Jadi sehingga si pasien setelah disupervisi dia tahu oh karena psikologisnya dia jadi keputihan. Dokter memberikan obat sementara, tapi apa penyebab utamanya saya harus mengendalikan psikologis gitu. Sehingga nanti
Ketika sembuh, tidak akan mudah kambuh kembali. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh gambaran ya, sekret vagina yang karena infeksi jamur, satunya lagi infeksi protozoa ya. Trichomonas vaginitis itu bentuk sekretnya kuning kehijauan seperti ini Bapak Ibu di dalam liang vagina. Kalau karena jamur, ragi dari jamur ini ya bentuknya seperti susu. Dan yang ini berbau apa? Kadang-kadang busuk ya. Yang ini berbau amis. Trichomonas vaginitis ini berbau amis. Ini berbau busuk. Mari kita lihat keputihan berdasar penyebabnya. Berdasar penyebabnya, keputihan itu karena peradangan atau karena infeksi parasit. Kalau kalau karena peradangan, akibat peradangan, misalnya tidak lancarnya mukosa vagina, bisa juga peradangan setelah melahirkan. Namanya habis melahirkan ya, tentu organ-organ di bawah dipaksa untuk mengeluarkan bayi ya, dan ada kondisi peradangan sesaat yang menyebabkan mencetuskan terjadinya keputihan. Yang kedua, karena infeksi parasit. Kalau karena infeksi parasit, itu rasanya ada sensasi panas seperti terbakar, gatal, dan berbusa. Ini ada busa-busa ini Bapak Ibu. Berarti kalau seperti ini, waduh ini infeksi parasit ya. Lendirnya kental nih, kental ya. Berwarna putih atau kuning. Ini contoh keputihan karena infeksi parasit. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat gambar-gambar aja ya. Kalau teori kan nanti bisa gampang ya. Keputihan akibat infeksi jamur, ya gambar seperti ini Bapak Ibu nih. Seperti susu. Benih, seperti susu. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ini pada orang yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, lihat. Ya. Yang ini yang paling banyak. Yang ini yang paling pekat. Ya, ini karena infeksi jamur. Coba kalau seperti ini, mana nyaman prianya ya. Jadi harus ibu-ibu kalau kena keputihan seperti ini harus cepat-cepat diobati dengan cara yang tepat. Jangan sampai ya kadang ada suami yang tidak komplain mungkin karena kasihan sama istrinya ya, sama pasangannya atau dia tidak tega untuk bicara, tapi itu merupakan suatu sumber masalah ya yang harus kita cepat-cepat beresin. Kalau kita biarin suamiku nggak komplain kok gitu ya misalnya, ya nggak komplain tapi nanti lama-lama nggak nyaman kan masa ntar jadi beloknya, jangan ya. Ini keputihan akibat infeksi jamur. Berikutnya cervicitis atau peradangan serviks pada infeksi Chlamydia trachomatis atau bakteri gonococcus, bakteri jenis golongan gonococcus. Ini gambarnya seperti ini Bapak Ibu, beda ya. Ini karena infeksi jamur, dia tidak seperti mulut serviksnya tidak seperti stroberi, lihat. Dia hanya merah saja, disertai putih-putih pekat seperti susu, tapi lebih kental dari susu. Ya, susu kan nggak seperti ini, seperti susu yang udah mengental ya. Ini karena infeksi Chlamydia trachomatis. Dia berbusa juga, tapi dia tidak sekental yang jamur. Kemudian dia memberikan gambaran pada serviknya atau mulut rahimnya itu seperti gambaran seperti stroberi. Ini Bapak Ibu, ya. Ini seperti stroberi gambarannya. Bagaimana untuk pemeriksaan dan diagnosis pada keputihan? Yang pertama, dokter perlu melakukan anamnesa atau tanya jawab terhadap pasien usia. Kenapa? Karena usia itu mempengaruhi. Kemudian metode kontrasepsi yang dipakai oleh pasien tersebut. Berikutnya adalah kontak seksual. Kemudian perilaku seksualnya, ganti-ganti pasangan enggak, ya. Eh, Kenapa? Kalau ganti-ganti pasangan, atau pasangan yang ini nggak bersih, waduh, ketularan kan jadi wanita itu, ya. Kemudian jumlahnya banyak atau sedikit, ya. Baunya kira-kira seperti apa, dan wah, Bu, keputihannya warnanya atau warna sekretnya, ya. Kalau ditanya warna sekret, nggak seluruh orang bisa mengetahui ya. Jadi biasanya dokter bertanya warnanya kayak apa Bu keputihannya, penyakit yang diderita, misalnya ada gula darah nggak Bu, ya. Ada penyakit-penyakit lain, ya. Penggunaan obat antibiotik, ibu minum antibiotik nggak selama 1 bulan ini? Oh ya dok, saya dikasih antibiotik selama sebulan karena ada penyakit tertentu. Atau saya harus minum antibiotik selama beberapa bulan karena ada penyakit infeksi yang mana infeksi itu membutuhkan pemberian antibiotik jangka panjang. Kemudian penggunaan kortikosteroid, ya, penggunaan yang eh, pokoknya ada son-sonnya ya, prednison, metilprednisolon jangka panjang.
dan keluhan-keluhan lainnya. Sesudah dokter melakukan anamnesa dan pasien digali untuk menyampaikan informasi-informasi, berikutnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu menggunakan spekulum vagina dan serviks. Yang Bapak Ibu lihat seperti cocor bebek gitu ya. Jadi dia masuk dulu, kemudian dibuka pelan-pelan ya, dan dikunci. Pemeriksaan berikutnya bisa juga dengan pemeriksaan bimanual pelvis dan palpasi kelenjar getah bening ya pada femoral. Jadi palpasi kelenjar getah bening dan femoral. Yang berikutnya pemeriksaan laboratorium, yaitu melakukan pengukuran pH vagina dengan kertas pengukur pH dan pH di atas 4,5, 4,5 sering disebabkan oleh infeksi trichomoniasis. Tapi nggak selalu pH 4,5 ini pasti trichomoniasis, tidak ya. Harus ada pemeriksaan lanjutan untuk membuktikan, untuk menemukan apakah betul ini trichomoniasis. Pemeriksaan lab selanjutnya adalah cairan vagina maksudnya, juga dapat diperiksa dengan melarutkan sampel atau cairan tersebut, ditambahin 2 tetes normal salin 0,9% di atas objek gelas. Objek gelas itu kaca yang untuk mikroskop Bapak Ibu. Jadi diambil ya lendir vaginanya, ditaruh di objek gelas yang seperti mikroskop itu waktu kita sekolah dulu ya, ingat ya, waktu SMP ya, belajar pakai mikroskop apa SMA gitu. Ditambahin 2 tetes normal salin. Normal salin ini cairan infus Bapak Ibu yang 0,9%. Ya. Dan sampel kedua dilarutkan dalam larutan KOH 10%. Ditutup pakai kaca yang kecil, ya penutup objek gelas dan diperiksa di bawah mikroskop. Kita akan menemukan sel ragi atau pseudo HIV dari Candida akan lebih mudah didapatkan pada preparat KOH. Namun, kultur Trichomonas vaginalis lebih sensitif dibanding dengan pemeriksaan mikroskopik. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau kita mau periksa ini ada infeksi jamur nggak ya? Ya, yang paling baik adalah pemeriksaan dengan kultur. Itu lebih tepat ketimbang pemeriksaan mikroskopik. Kadang-kadang kalau pemeriksaan mikroskopik kita cek, oh nggak ada gambaran raginya, tidak. Jadi mau cari gambaran hifa dari ragi. Kalau di mikroskop itu kan kita akan lihat tuh Bapak Ibu gambaran, oh ini gambaran garis-garis-garis, oh ini hifa ragi ya. Saya ingat tuh waktu kuliah tuh ya, tentu kalau ada dokter yang ada di sini, pasti ingat ya dok ya, waktu di kuliah. Tingkat berapa itu ya? Tingkat 2 apa semester 2 gitu ya, tingkat 1 ya. Masih dasar-dasar banget ya. Kita lihat ya, oh ini nih ya, ragi pada sekret vagina yang mengalami keputihan. Gambarnya seperti itu. Kemudian pola hidup sehat. Sebentar ya. Oh ini pemeriksaan dan diagnosis. Bagaimana kita mencegah dari keputihan? Yang pertama, Bapak Ibu harus melakukan pola hidup sehat, yaitu dengan diet yang seimbang. Nanti di dalam sesi tanya jawab kita bisa diskusi kenapa diet seimbang ada hubungannya dengan keputihan. Olahraga rutin, istirahat yang cukup, hindari rokok dan alkohol, serta hindari stres berkepanjangan. Kedua, berusaha setia pada pasangan. Hindari promiskuitas. Promiskuitas ganti-ganti pasangan ya. Ya kalau nggak, ini mudah-mudahan nggak ada yang seperti ini ya. Tapi kalau yang punya kebiasaan ganti-ganti pasangan, susah eh, menghentikan kebiasaan seperti itu yang ganti-ganti pasangan, ya gunakan kondom ya untuk mencegah penularan penyakit menular seksual. Karena ganti-ganti pasangan itu sangat rentan membuat seorang wanita lebih mudah terinfeksi eh, terinfeksi keputihan ini. Bisa karena kandida, ya, karena protozoa, dan karena bakteri yang lain. Atau juga karena virus, ya, virus HPV. Yang nantinya virus HPV itu akan menyebabkan kanker serviks, ya. Jadi karena itu jangan ganti-ganti pasangan. Kalau udah sama satu ya udah satu, ya. Menjaga kebersihan daerah pribadi dan menjaganya agar tetap kering serta tidak lembab. Contoh, celana dengan bahan yang menyerap keringat. Gunakanlah celana dalam yang katun ya, Bapak Ibu. Berikan anak-anaknya, remaja-remaja putri yang sudah dewasa atau anak-anak yang kecil pun juga diberikan pakaian dalam yang menyerap keringat yang berbahan katun.
Hindari pemakaian celana terlalu ketat, baik itu celana dalam maupun celana panjang atau celana pendek. Ya, yang ketat-ketat bisa mencetuskan eh, keputihan. Kenapa? Karena lebih panas kondisinya. Mengganti pembalut atau panty liner pada waktunya untuk mencegah bakteri berkembang biak. Nih, bagi ibu-ibu yang suka pakai panty liner, ya sering-sering diganti. Kalau bisa tiap 3 atau 6 jam ganti. Jangan dari pagi sampai sore nggak diganti-ganti. Yang keempat, membasuh dengan cara yang benar setiap kali buang air. Ya, ini kurang ditambahkan, maksudnya buang air kecil. Jadi kalau pipis atau buang air kecil, itu arah tangannya, maaf ya, arah membersihkannya atau ceboknya dari depan ke belakang. Jadi bukan dari depan ke belakang, terus dari belakang balik lagi ke depan, kocok, 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 gitu. Jangan. Jadi dari depan ke belakang, dari depan ke belakang, membasuhnya. Sambil disiram dari depan ke belakang. Tentunya tangan kita sebelum menyentuh-nyentuh vagina, ini kita maksudnya wanita ya, kalau saya laki-laki. Cuci tangan dulu yang bersih, di wastafel, pakai sabun ya, yang bersih. Cuci tangan sekali, kasih sabun lagi sekali lagi, nah baru. Ya, vaginanya diberikan sabun khusus vagina dengan pH seimbang, arah ceboknya ke arah ke belakang. Sambil semprot dengan jet semprotan air ya. Itu cara membasuh yang benar. Yang kelima, penggunaan cairan pembersih vagina jangan berlebihan. Karena itu bisa mematikan flora normal dalam vagina. Loh, apa hubungannya ini? Kok bisa jadi keputihan? Nanti bisa dalam diskusi. Hindari penggunaan bedak, talkum, tisu atau sabun dengan pewangi pada daerah vagina. Kenapa? Karena bisa menyebabkan iritasi. Iritasi menghasilkan peradangan, peradangan menyebabkan keputihan. Terapi. Nah, bagaimana terapinya? Terapi untuk keputihan ini Bapak Ibu ya, kita bisa menggunakan obat topikal, obat minum dan herbal. Obat topikal kita gunakan golongan nistatin. Misalkan nistatin atau tablet vagina disebut sebagai suppositoria vagina, bentuknya seperti peluru. Penggunaan obat topikal golongan statin ini Bapak Ibu, cara menggunakannya sehari 2 kali. Pagi masukin dalam-dalam ya. Tentunya tangannya pakai handskun ya, pakai sarung tangan yang bersih ya, dan harus sekali pakai, jangan habis pakai buat besok pakai lagi, jangan. Sekali pakai, buang sarung tangannya. Pagi dipakai dan malam dipakai. Jadi 2 kali sehari, obat topikalnya golongan statin 2 kali sehari, dibawa tidur, kalau pagi dibawa aktivitas ya, selama 2 minggu. Bagaimana dengan obat minum? Obat minum tergantung dari penyebabnya. Kalau penyebabnya itu jamur, ya diberikan obat-obatan golongan fluconazole. Ini udah ini porsinya dokter ya, diberikan obat-obatan golongan fluconazole. Kalau penyebabnya karena Trichomonas vaginalis atau protozoa ya, diberikan golongan metronidazole dengan dosis 600 mg selama 7 hari. Kemudian bagaimana dengan herbal? Nah, dengan herbal ini kita bisa menggunakan supabu. Supabu yang mana? Supabu yang alfa. Ini gambarannya Supabu alfa Bapak Ibu ya. Bagi yang baru bergabung dengan Supabu alfa, ini gambar kotaknya Supabu alfa. Kenapa kok bisa mengobati keputihan ya? Kita lihat dulu ya. Kandungan dari Supabu alfa. Supabu alfa itu mengandung ekstrak ikan gabus. Albumin dari ikan gabus ya. Per kapsul dari Supabu alfa ini dosisnya 500 mg. 300 mg itu berisi albumin yang berasal dari ikan gabus. 100 mg merupakan ekstrak dari kurkuma, 100 mg merupakan ekstrak dari Moringa olivera atau daun kelor. Jadi per kapsulnya itu 500 mg terdiri dari 300 mg-nya albumin dari ikan gabus, 100 mg dari kurkuma, 100 mg kurkuma, dan 100 mg ini daun kelor atau moringa. Kapsul Supabu alfa ini Bapak Ibu juga memiliki izin edar dari Badan POM, memiliki paten ekstraksi. Jadi dengan teknologi yang sudah dipatenkan dan dengan teknologi tinggi yang sudah dipatenkan, sehingga ketika ditiru-tiru oleh orang lain atau kompetitor ya, tidak bisa dengan mudah orang mencontoh-contoh. Kenapa? Karena teknologi itu sudah dipatenkan oleh Supabu. Sehingga tidak bisa dibilang bahasa gampangnya beda gitu. Teknologi itu beda sama yang orang-orang pakai.
Kalau orang mau pakai nyontoh-nyontoh pakai, dia harus bayar royalti kira-kira begitu karena udah dipatenkan oleh Supahabu dan tidak bisa sembarangan dicontoh-contoh. Mungkin ditiru mirip-mirip kualitasnya, tapi nggak akan bisa sama. Dan ada lagi untuk Bapak Ibu yang Muslim ya, Supahabu ini seluruh produk-produknya sudah tersertifikasi halal ya. Jadi cangkang kapsulnya itu tidak dibuat dari produk-produk yang non halal ya, sudah dibuat dengan produk-produk yang bahan baku kapsul yang halal. Kita lihat tentang albumin. Yang tadi isi pertamanya albumin ya. Ini albumin. Yang pertama mempertahankan tekanan onkotik plasma, peranannya mencapai 80%. Salah satunya bagi vagina ini apa Bapak Ibu? Dia menjaga vagina supaya tidak terlalu lembab. Kalau tekanan onkotik plasmanya baik, ya sehingga tidak akan terjadi over, ya tidak akan terjadi kelembapan yang berlebihan pada kondisi di vagina. Gampangnya begitu. Albumin ini juga sebagai pengangkut dan pengikat. Bapak Ibu yang setiap hari minum vitamin, minum obat jantung misalnya, obat-obat tertentu dengan penyakitnya, ya obat itu akan diangkut dan diikat dan diangkut oleh albumin, ya, untuk menuju organ target atau target organ. Sehingga kita memiliki waktu yang lebih pendek untuk mencapai hasil yang diharapkan, misalnya eh, pusing, ya orang-orang yang pusing tapi dia kurang albumin tubuhnya, minum obat anti nyeri, obat pusing, lama sembuhnya. Tapi orang yang memiliki cukup albumin, ya kadar albuminnya baik, jumlahnya cukup dan jumlah albumin yang ada pun albumin yang bagus ya, albumin yang baik, dia akan lebih cepat sembuh. Kenapa? Albumin itu dia akan mengikat obat yang tadi diminum, obat anti pusing itu, dan diangkut menuju sumber pusingnya itu. Albumin juga sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Ya, caranya mempertahankan integritas mikrovaskuler pada bagian yang meradang. Kenapa? Karena kita ketahui tadi pada keputihan salah satunya bisa disebabkan oleh peradangan. Berikutnya nih ya, mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Berperan sebagai buffer karena adanya muatan SH ya. Bersifat sebagai antioksidan, albumin dalam serum bersifat menghambat produksi radikal bebas. Berikutnya sebagai pencegah penggumpalan dan menghambat agregasi trombosit. Ini bonusnya bagi orang yang memiliki darah yang mudah mengental atau ada sumbatan di pembuluh darahnya. Jadi tujuannya untuk mengobati albumin ini bisa kita pakai untuk membantu mengobati keputihan, ya. Tapi bonusnya pembuluh darahnya juga sekaligus diperbaiki, Bapak Ibu. Berikutnya adalah kurkuma. Kenapa kurkuma bisa membantu mengobati keputihan, Bapak Ibu? Karena kurkuma ini dia memiliki anti-infeksi alamiah, yaitu dia mengobati infeksi, baik itu infeksi bakteri dan jamur. Juga sebagai anti peradangan. Jadi kalau ada peradangan di organ yang tadi kita sudah pelajari bersama ya, sekret vagina itu dari mana aja keluarnya. Nah, kalau organ-organ itu meradang, dia akan mencetuskan terjadinya suatu kondisi keputihan atau lekore, atau kalau bahasa Inggrisnya disebut vaginal discharge. Ya, kalau kita menyebutnya umumnya keputihan ya. Jadi bakteri fungi ini jamur atau fungi atau jamur ya, itu bisa diobati oleh kurkuma ini, sekaligus kurkuma ini juga mengobati sebagai anti peradangan. Bagaimana dengan daun kelor? Ya, daun kelor sama Bapak Ibu. Daun kelor perannya sebagai antioksidan ya, dan sebagai anti-inflamasi, anti peradangan. Berikutnya adalah daun kelor itu bersifat sebagai anti jamur. Nah, tadi kita sudah belajar penyebab keputihan salah satunya selain peradangan, selain infeksi ya. Karena apa lagi Bapak Ibu? Tumor. Jangan-jangan ada tumor di organ-organ yang tadi yang mengeluarkan sekret di halaman pertama ya. Sekret itu keluarnya dari mana aja? Pertama atau kedua tadi ya. Sekret dari vagina itu keluarnya dari organ mana aja. Nah, apabila dari organ-organ yang mengeluarkan sekret vagina ke vagina itu ada tumor, itu bisa mencetuskan keputihan. Kebetulan ya, beruntungnya kita eh, moringa ini dia memiliki anti tumor, anti jamur juga dan anti peradangan. Lengkap ya. Jadi dan saya sudah buktikan
pasien-pasien dengan keputihan, saya coba tanpa obat-obatan kimia, diberikan Supahabu Alfa dengan dosis 3 kali sehari 2 kapsul. Di hari ketiga, saya tanya langsung kepada, saya nggak periksa ya, karena kan, eh, tapi saya tanya langsung bagaimana. Oh ya dok, eh, bagus ya dok, itu kok langsung enak ya dok, jadi bening dan nggak gatal lagi, gitu ya. Dan itu nggak cuma 1 atau 5 orang ya. Eh, Supahabu Alfa sudah saya buktikan bisa mengobati keputihan, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Ya, saya ucapkan, saya kembalikan kepada